Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suba sesalam sejongon moy. Alhamdulillah akhrajan nasi minal zulumati lan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sa'iqil janatin najur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang juga yang akan datang. Saya pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul tentang sabar. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dapat melakukan kemaksiatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang akan datang dari Allah, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali pada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu seandainya ia tidak tahu, tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu terlepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian juga jika sabar lepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi, remaja muslim di mana saja Anda berada, ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab banyak kasus orang yang tertimpa musibah, kemudian imannya menjadi lemah lalu kufur. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apabila apapun bentuknya, datang dari Allah. Sekali-kali manusia tidak dapat menolak dan tidak dapat pula memaksa agar Allah memberi rahmatnya. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah berfirman, Qul man dzalladzi yaghsimukum minallahi in arada bikum su'aw aw arada bikum rahmatan wa la yajidu lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Artinya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 17. Orang yang mampu belajar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksudkan ialah bertahan pada iman
dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan itu. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Habab sedang menghadapi cobaan yang mendatangi Rasulullah, yang ketika itu duduk bersandar surban di bawah naungan Ka'bah. Pada Rasulullah, Habab mengeluh dan menceritakan tentang hidupnya yang selalu menderita bertubi-tubi musibah telah menimpanya. Katanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, doakanlah agar Allah menolong kami sehingga kami terlepas dari ujian hidup." Rasulullah menjawab, "Perlu engkau ketahui, wahai Habab, bahwa di zaman dahulu, yaitu zamannya umat sebelum kita, terkadang mereka disiksa dengan cara tubuhnya ditanam di liang dan atau dibelah dengan gergaji. Meskipun demikian, mereka tetap memegang teguh agama dan tidak merubah pendiriannya sedikit pun. Jika cobaan atau hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecahannya secara baik, maka Allah pasti memudahkan bagi kita dalam urusan ini. Di samping itu, dapat memecahkan masalah yang kita hadapi, tentu Allah akan memudahkan bagi kita terhadap masalah hisab." Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja muslim di mana saja Anda berada. Banyak orang beranggapan bahwa kesabaran itu berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada keadaan begitu saja. Kesabaran berarti membiarkan diri hanyut dalam kondisi atau menghentikan usaha tanpa berusaha, mencari jalan keluarnya tanpa mau memperbaiki dan melakukan usaha. Sebenarnya anggapan seperti itu tidaklah benar. Sabar yang dimaksud oleh agama adalah ikhlas dalam menghadapi cobaan atau ujian dengan cara baik, berusaha mencari jalan keluar yaitu ikhtiar, dan tetap bertahan untuk teguh dalam iman serta tidak berkurang amal saleh yang dijalankan. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini agar kita melatihnya setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang sabar, insya Allah akan disukai orang lain dan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, saya atas nama Muhammad Affat Hidayah, perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Provinsi Maluku Utara, mengucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon da'i dan da'i'ah muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi sayyida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.